lagi dengan saya Mita Karamapati. Di sini pembahasan saya terkait dengan stunting pada balita. Apa sih stunting? Ayo kita kenali stunting. Oke, yang pertama pengertian stunting. Di sini stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kurang gizi kronis dalam jangka waktu yang lama. Stunting juga dapat terjadi sejak janin dalam kandungan dan dapat berdampak pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak, sehingga anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari rata-rata anak seusianya. Oke, yang berikutnya kita akan masuk dalam penyebab stunting. Penyebab stunting yang pertama itu kekurangan gizi selama kehamilan. Kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan janin mengalami kekurangan gizi dan berpotensi menjadi stunting. Yang kedua, kurang gizi pada balita. Pemberian ASI eksklusif yang tidak optimal, pemberian MPASI yang tidak tepat, dan kurangnya variasi makanan dapat menyebabkan balita kekurangan gizi dan menjadi stunting. Yang ketiga, infeksi berulang. Paparan infeksi pada anak, terutama di usia dini, dapat menghambat pertumbuhan dan meningkatkan risiko stunting. Yang berikutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, dan lingkungan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko stunting. Yang berikutnya ada pola asuh yang kurang tepat, pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak, kurangnya stimulusasi perkembangan, dan kurangnya kasih sayang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, gejala. Gejala pertama itu tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata anak seusianya. Gejala kedua itu berat badan anak lebih rendah dari rata-rata anak seusianya. Gejala yang berikut yaitu anak terlihat lemas, kurang aktif, dan mudah sakit. Yang berikutnya pertumbuhan tulang anak yang tertumbuh. Yang berikutnya dampak stunting. Di sini dampak stuntingnya ada 3. Yang pertama, pertumbuhan fisik terhambat. Di sini yang dimaksud yaitu tinggi badan lebih rendah, berat badan kurang, dan pertumbuhan tulang yang terhambat. Yang kemudian ada perkembangan kognitif yang terganggu. Anak stunting dapat mengalami keterlambatan dalam perkembangan mental, kemampuan belajar, dan kecerdasan. Yang berikutnya ada dampak jangka panjang, yaitu stunting dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental hingga usia dewasa. Oke, berikutnya upaya pencegahan dan penanganan stunting. Yang pertama, mencukupi kebutuhan gizi pada ibu hamil. Ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi, seimbang, dan suplemen sesuai anjuran dokter. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif. Bayi harus diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Yang berikutnya, pemberian MPASI yang tepat. Setelah usia 6 bulan, bayi harus diberikan MPASI yang bergizi, seimbang, dan bervariasi. Yang kemudian ada pemeriksaan kesehatan rutin. Ibu hamil, bayi, dan balita perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di posyandu atau puskesmas. Kemudian, peningkatan pengetahuan dan kesadaran. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang stunting, pencegahan, dan penanganannya. Kemudian ada perbaikan sanitasi dan lingkungan. Akses air bersih dan sanitasi yang baik perlu ditingkatkan untuk mencegah infeksi dan stunting. Kemudian ada stimulasi perkembangan anak. Anak perlu diberikan stimulasi perkembangan sesuai dengan usianya untuk mendukung pertumbuhan otak dan fisik. Yang terakhir ada penanganan dini. Jika anak terdeteksi stunting, perlu segera dilakukan penanganan dengan pemberian gizi yang tepat dan intervensi lainnya.